Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu, ya. Sebuah video TikTok terkait situasi perang Gaza menjadi viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang tentara Israel yang memamerkan persediaan jatah logistik militer yang lengkap dan berlimpah. Video ini diulas Memo memicu kemarahan luas menyoroti perbedaan yang sangat kontras dengan latar belakang krisis kemanusiaan di Gaza. Video tersebut muncul ketika Gaza menghadapi situasi kemanusiaan yang parah dengan 80% penduduknya berada di ambang status kelaparan parah akibat operasi dan pengepungan militer Israel yang sedang berlangsung. Saat ini warga Gaza dilanda kelaparan parah karena minimnya pasokan bahan pangan ke wilayah ini karena blokade Israel atas wilayah perbatasan yang masuk berlanjut. Pengunjuk rasa Israel hari ini memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza dan blokade ini sudah memasuki hari ketiga. Para pengunjuk rasa termasuk keluarga tawanan Israel yang ditawan Hamas di Gaza memblokir penyeberangan Kerem Shalom untuk hari ketiga dalam upaya mencegah truk bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza. Amerika Serikat, AS, dan Israel dilaporkan telah mencapai kesepakatan senjata besar-besaran. Laporan Hebrew Channel 12 Kamis 25 Januari 2024 menyebut kesepakatan transfer senjata besar-besaran itu mencakup pasokan jet tempur F-35 dan F-15 ke Tel Aviv. Channel tersebut mengutip pejabat dari Kementerian Pertahanan Israel yang berpartisipasi dalam kesepakatan itu, melaporkan kalau kesepakatan telah dicapai antara AS dan Israel, di mana tentara Israel akan disuplai Washington dengan drone dan ribuan amunisi dalam beberapa hari mendatang. Menurut para pejabat, kesepakatan itu termasuk memasok tentara Israel dengan sejumlah besar pesawat tempur F-35 dan F-15 serta helikopter Apache. Para pejabat Israel mengatakan kesepakatan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza dan pertempuran di utara dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Mereka mengatakan Israel meminta prioritas dari Amerika untuk pasokan tersebut mengingat perkembangan perang di Gaza. Presiden Joko Widodo melarang semua kapal milik Israel berlabuh di Indonesia. Jokowi menegaskan pelabuhan di Indonesia tak akan melayani kapal-kapal yang berbendera Israel. Hal tersebut diungkapkan Jokowi merespons isu bahwa ada kapal Israel yang akan berlabuh di tanah air. Selain melarang kapal Israel ke Indonesia, Jokowi juga menolak keras pernyataan Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pendirian negara Palestina usai perang Gaza. Netanyahu beberapa waktu lalu
memandang pendirian negara Palestina berbahaya bagi keamanan Israel. Dia ingin seluruh kendali keamanan di tepi barat dan Gaza dikendalikan negaranya. Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Yunis di Gaza. Serangan 2 tank Israel di selatan Gaza menewaskan 9 orang. Sebelumnya, Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu. Presiden Perdana Menteri Israel kan sempat menyatakan secara terbuka bahwa menutup adanya ruang untuk dua negara, artinya mereka memang tidak menghendaki adanya negara Palestina. Bagaimana Pak tanggapan Indonesia atau Bapak Presiden sendiri terhadap hal tersebut? Iya, saya baru saja mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, yang beliau hadir di debat terbuka yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan. Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution, solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Yunis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.